Pengertian optimasi kendala. Optimasi adalah suatu proses untuk pencapaian hasil yang ideal atau nilai efektif yang dapat dicapai. Optimasi dapat diartikan sebagai suatu bentuk mengoptimalkan sesuatu hal yang sudah ada, ataupun merancang dan membuat sesuatu secara optimal. Optimasi terkendala yaitu maksimal dan minimal fungsi tujuan dengan beberapa kendala, sehingga mengurangi kebebasan dari perusahaan untuk pencapaian optimisasi tanpa terkendala. Optimisasi terkendala dapat dipecahkan dengan substitusi atau dengan metode pengali Lagrange. Analisis optimasi. Analisis optimasi dapat mudah dijelaskan dengan mempelajari proses perusahaan dalam menentukan tingkat output yang mana memaksimalkan laba total dengan mempergunakan kurva penerimaan total dan biaya total dari bab yang menentukan tahap analisis marginal berikutnya yang merupakan perhatian utama kita. Optimasi dengan analisis marginal sementara perusahaan memaksimalkan laba yang ditentukan dengan kurva penerimaan total dan biaya total. Analisis marginal merupakan salah satu konsep terpenting pada ekonomi manajerial secara umum dan dalam analisis optimasi khususnya. Menurut analisis marginal, perusahaan memaksimumkan keuntungan bila penerimaan marginal sama dengan biaya marginalnya. Macam-macam penyelesaian optimasi yaitu ada 3. Yang pertama, optimasi tanpa kendala. Yang kedua, optimasi dengan kendala persamaan. Dan yang ketiga, optimasi dengan kendala pertidaksamaan. 1. Optimasi tanpa kendala memiliki bentuk minim fx. Fx adalah fungsi skalar yang didefinisikan pada ruang vektor x. Penyelesaiannya dapat dicari dengan cara sebagai berikut. Bila x adalah titik minimum, maka fx sama dengan 0. Bila hx adalah positif definitif, maka yang memenuhi syarat fx sama dengan 0, maka titik minimum. Contoh optimasi tanpa kendala. Suatu fungsi y sama dengan 28x dikurang 2x kuadrat. Tentukan nilai optimalnya dan tunjukkan apakah nilai optimalnya minimum atau maksimum. Jawab. Untuk fungsi pencapaian nilai optimal adalah derivatif atau turunan pertama dari fungsi harus bernilai sama dengan 0. Derivatif pertama dari contoh fungsi di atas adalah sebagai berikut. Derivatif pertama dari contoh fungsi di atas apabila kondisi perlu adalah turunan pertama sama dengan 28 dikurang 4x sama dengan 0 didapat 4x sama dengan 28 x sama dengan 28 dibagi 4 sama dengan 7 dan nilai optimalnya fungsinya y sama dengan 28x dikurang 2x kuadrat y sama dengan 28 dikali 7 dikurang 2 dikali 7 kuadrat y sama dengan 196 dikurang 98 y sama dengan 98. Nilai optimal fungsi tanpa kendala disebut nilai optimum bebas. B. Untuk mengetahui apakah nilai optimal fungsi adalah maksimum atau minimum dilihat dari kondisi cukup atau lihat dari turunan kedua dari fungsi tersebut. Di situ ada rumus derivatif pertama dan rumus derivatif kedua. Derivatif kedua yaitu sama dengan minus 4 bernilai negatif yang menunjukkan nilai optimal adalah maksimum. Di sini ada tabel optimum dan minimum. Optimum maksimum apabila H1 lebih kecil dari 0, H2 lebih besar dari 0, H3 lebih kecil dari 0. Dan di sini ada optimum minimum apabila H1 lebih besar dari 0, H2 lebih besar dari 0, dan H3 lebih besar dari 0. 2. Optimasi dengan kendala persamaan. Secara umum, masalah optimasi
berkendala dikelompokkan menjadi dua kelompok, yaitu masalah maksimasi dan masalah minimasi. Masalah maksimasi yaitu ada laba, penerimaan, atau output, tunduk kepada sumber daya. Masalah minimasi yaitu masalah biaya, tunduk kepada kendala kuantitas atau kualitas output. Masalah optimasi terkendala ini bisa dipecahkan dalam berbagai cara berikut. Yang pertama yaitu ada substitusi. Cara ini dapat digunakan apabila persamaan kendala tidak terlalu rumit, di mana kita bisa memecahkan persamaan kendala tersebut untuk salah satu dari variabel-variabel pengambilan keputusan terlebih dahulu. Kemudian mensubstitusikan variabel tersebut ke dalam fungsi tujuan baik untuk memaksimumkan atau meminimumkan. Contohnya yaitu sebuah perusahaan memproduksi produknya dengan menggunakan dua pabriknya yang bekerja dengan fungsi biaya total atau total cost sebagai berikut, yaitu rumusnya total cost sama dengan 3x kuadrat ditambah 6y kuadrat dikurang xy, di mana x merupakan output dari pabrik yang pertama dan y merupakan output dari pabrik yang kedua. Manajemen perusahaan menentukan kombinasi biaya terendah antara X dan tunduk kepada kendala bahwa total harus 20 unit. Jawabannya adalah tujuan meminimumkan total cost sama dengan 3x kuadrat plus 6y kuadrat dikurang xy dengan kendala x plus y sama dengan 20. Selesaikan kendala x, lalu substitusikan nilai tersebut ke dalam fungsi tujuan, maka x sama dengan 20y, lalu turunannya total cost sama dengan 3 dalam kurung 20 dikurang y kuadrat plus 6y dikurang dalam kurung 20 dikurang y, lalu sama dengan 3 dalam kurung 400 dikurang 40y dikurang y kuadrat plus 6y kuadrat dikurang dalam kurung 20y dikurang y kuadrat sama dengan 1200 dikurang 120y plus 3y kuadrat plus 6y kuadrat dikurang 20y plus y kuadrat sama dengan 1200 dikurang 140 plus 10y kuadrat. Kemudian cari turunan pertama dari fungsi total cost. Lalu samakan turunan tersebut untuk mendapatkan nilai y, yaitu dtc dibagi dy sama dengan minus 140 plus 20y sama dengan 0. 20y sama dengan 140, y sama dengan tanda tanya. Sesuatu pengujian terhadap tanda dari turunan kedua yang ditaksir pada titik tersebut akan membuktikan bahwa titik minimum ditemukan, yaitu dtc per dy kuadrat sama dengan plus 20. Kemudian turunan kedua adalah positif, maka y sama dengan tanda tanya. Pastilah merupakan titik minimum. Masukkan nilai y ke dalam persamaan kendala untuk mengetahui kuantitas optimum yang diproduksi oleh pabrik X. X plus 7 sama dengan 20, X sama dengan 13. Kemudian, masukkan nilai X ke dalam persamaan TC untuk mendapatkan nilai biaya terendah dalam menghasilkan 20 unit produk ke persamaan tersebut adalah TC sama dengan 3 kali 13 kuadrat plus 6 kali 7 kuadrat minus 13 kali 7. TC sama dengan 710. Maka total biaya yang dihasilkan dengan kendala X plus Y sama dengan 20 adalah 710. 2. Angka pengganda Lagrange. Teknik Lagrange digunakan untuk memecahkan masalah-masalah optimasi terkendala dengan cara menggabungkan fungsi tujuan mula-mula dengan persyaratan kendala. Fungsi ini dibuat untuk memastikan A. Bahwa jika fungsi mencapai nilai maksimum atau minimum, maka fungsi tujuan akan maksimum atau minimum. B. Bahwa semua persyaratan kendala terpenuhi. Dengan menggunakan contoh persoalan pada cara substitusi di atas, maka penyelesaiannya adalah sebagai berikut. 0 sama dengan 20 minus X minus Y. Kemudian, kalikan kendala di atas
sebuah faktor yang tidak diketahui atau P, dan menambahkan hasil tersebut pada fungsi tujuan sehingga menghasilkan persamaan Lagrange. Menggambarkan hubungan ekonomi. Untuk menggambarkan hubungan ekonomi dapat disajikan dalam bentuk persamaan tabel atau grafik. Jika bentuk hubungan ekonomi tersebut sederhana, maka tabel dan grafik sudah cukup untuk menggambarkan hubungan tersebut harus menggunakan persamaan matematis. Juga sangat berguna dalam menentukan solusi optimal dari suatu masalah. Contoh, misalnya hubungan antara hasil penjualan atau total revenue atau TR dengan jumlah output atau Q yang dijual dapat disajikan dalam bentuk persamaan atau fungsi sebagai berikut. TR sama dengan 100Q minus 10Q kuadrat. Dengan mensubstitusikan berbagai nilai hipotesis dari jumlah output atau Q, barang yang dijual ke persamaan atau satu di atas akan diperoleh schedule atau daftar hasil penjualan total atau total revenue yang diterima oleh perusahaan sebagai berikut. Q0 penerimaan totalnya 0, Q1 penerimaan totalnya 90, Q2 penerimaan total 160, Q3 penerimaan totalnya 210, Q4 penerimaan totalnya 240. A. Hubungan total, rata-rata, dan marginal. Konsep hubungan antara ukuran total dan marginal adalah penting dalam analisis optimasi. Hubungan ini pada dasarnya sama, baik itu menyangkut tentang penerimaan, produk biaya maupun laba. Dalam menganalisis bagaimana cara suatu perusahaan memaksimalkan keuntungannya, kita perlu mempelajari hubungan antara total, biaya rata-rata, dan biaya marginal bersama-sama dengan konsep penerimaan atau revenue. B. Biaya total, rata-rata, dan marginal. Biaya total adalah seluruh biaya yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan dalam memproduksi sejumlah output. Biaya total yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan terdiri dari biaya total dan biaya variabel total, yaitu rumusnya total cost sama dengan total fixed cost ditambah total variable cost. C. Biaya rata-rata atau average cost. Biaya rata-rata atau average cost adalah jumlah biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk menghasilkan satu unit output atau Q. Average cost sama dengan total cost dibagi unit output atau Q. Sebagaimana biaya total, maka biaya rata-rata juga. D. Average fixed cost adalah biaya tetap yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk setiap unit output yang diproduksinya, yaitu rumusnya average fixed cost sama dengan total fixed cost dibagi unit output atau Q. E. Average variable cost adalah biaya variabel yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk setiap unit output yang diproduksinya, yaitu rumusnya average variable cost sama dengan total variable cost dibagi Q, karena total cost sama dengan total fixed cost ditambah total variable cost, maka average cost sama dengan average fixed cost ditambah average variable cost. F. Biaya marginal atau marginal cost adalah tambahan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan akibat adanya tambahan output yang diproduksi sebanyak satu unit, yaitu rumusnya marginal cost sama dengan average total cost dibagi average, dan average cost sama dengan total cost dibagi Q. Di sini ada tabel biaya total rata-rata marginal suatu perusahaan, yaitu Q-nya Q0, biaya totalnya $20, biaya rata-ratanya kosong, biaya marginalnya kosong. Q1, biaya total 140, biaya rata-ratanya $140, biaya marginalnya $120. 2. Biaya totalnya 160, biaya rata-rata 80, biaya marginal 20. Q3,
biaya total 180, biaya rata-rata 60, biaya marginal 20. Q4, biaya total 240, biaya rata-rata 60, biaya marginalnya 60. Q5, biaya total 280, biaya rata-rata 96, biaya marginal 240. Fungsi dan diferensiasi. Fungsi, suatu bentuk hubungan matematis yang menyatakan hubungan ketergantungan antara suatu variabel dengan satu atau beberapa variabel yang lain. Sebuah fungsi dibentuk oleh beberapa unsur, yaitu variabel, koefisien, dan konstanta. Tetapi keadaan ini sama sekali tidaklah mengurangi arti dari sebuah fungsi. Variabel pembentukan sebuah fungsi dapat dibedakan menjadi variabel bebas dan variabel tidak bebas, yaitu A. Variabel bebas atau independent variable adalah variabel yang nilainya tidak tergantung atau tidak ditentukan oleh variabel yang lain. B. Variabel tidak bebas atau dependent variable adalah variabel yang nilainya tergantung atau dipengaruhi oleh variabel lain. Diferensiasi adalah proses penentuan derivatif dari sebuah fungsi. Dengan kata lain, diferensiasi adalah proses menentukan turunan suatu fungsi, yaitu menemukan perubahan y untuk perubahan x pada saat perubahan x mendekati 0. Ya, kesimpulannya yaitu optimasi dapat diartikan suatu bentuk mengoptimalkan sesuatu hal yang sudah ada ataupun merancang dan membuat sesuatu secara optimal. Sedangkan optimasi terkendala yaitu memaksimalkan dan meminimalkan fungsi tujuan dengan beberapa kendala, sehingga mengurangi kebebasan dari perusahaan untuk pencapaian optimasi tanpa terkendala. Optimasi dengan analisis marginal, sementara perusahaan memaksimalkan laba yang ditentukan dengan kurva penerimaan total dan biaya total. Analisis marginal merupakan salah satu konsep terpenting pada ekonomi manajerial secara umum dan dalam analisa optimasi khususnya. Menurut analisis marginal, perusahaan memaksimumkan keuntungan bila penerimaan marginal sama dengan biaya marginal. Ya, sekian presentasi dari kelompok 6. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.